Bagaimana tadi sekolahnya siang tadi? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja proses konselingnya. Apa yang ingin adik sampaikan? Hari ini saya sangat cemas karena ujian sudah semakin dekat dan pelajaran tidak efektif karena adanya pandemi corona. Yang membuat adik cemas dan takut itu yang mananya, Dek? Menurut saya pelajaran online itu membosankan dan tidak efektif dan takut mempengaruhi kemampuan saya dalam belajar dan dapat mempengaruhi saya dalam ujian. Saya tidak dapat mengerjakan ujian dengan sempurna. Kalau boleh saya tahu, kegiatan adik itu sehari-hari itu apa saja? Hanya sekolah online. Apakah sarana belajar yang diberikan guru itu adik senangi atau tidakkah? Saya jujur tidak menyenanginya karena saya lebih suka sekolah bertatap muka dan tidak sekolah online. Baiklah, kalau adik lebih suka sekolah bertatap muka dan tidak suka sekolah online, tapi kan kita sekarang kan dari pemerintah diwajibkan untuk sekolah dari rumah untuk supaya rantai pandemi corona dapat terputuskan. Apakah dia tidak pernah mencoba menyenangi sarana-sarana atau mencoba mempelajari lebih lanjut lagi tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan guru atau tugas-tugas yang diberikan guru? Saya pernah sih mempelajari tugas itu, tapi saya bosan karena tugas itu online dan jarang sekali bertatap muka di sekolah. Baiklah, untuk mengatasi rasa bosan, memang rasa bosan itu sifatnya manusia. Untuk mengatasi rasa bosan adik, apakah tidak pernah mencoba belajar di bidang lain, contohnya di YouTube atau di Facebook atau ikuti bimbel online? Kan ada banyak kegiatan yang mungkin tidak semua membosankan, pasti ada yang kegiatannya menyenangkan walaupun pelajaran itu sulit untuk memahaminya. Dengan kegiatan yang menyenangkan pasti akan mempermudah untuk memahaminya. Saya cuman suka belajar sama teman, kumpul bareng belajar sama teman. Mengapa tidak mencobanya untuk belajar memakai aplikasi online supaya bisa bertatap muka online dengan teman-teman? Saya pernah mencoba tapi baru sedikit-sedikit karena saya tidak terlalu bisa menggunakan peralatan online dan juga tidak ada yang bisa mengajari. Baiklah, untuk adik untuk yang pastinya belajar online itu pasti ada yang membosankan bagi adik kan. Sebaiknya adik itu tidak selalu mengambil sisi negatifnya saja. Belajar online itu tidak menyenangkan atau apalah itu. Sekali adik mengambil sisi positifnya. Belajar online itu dapat menambah ilmu pengetahuan atau menambah kemampuan adik, pasti itu dapat dipahami. Iya kak, saya akan mencobanya. Baiklah, di sini kakak akan sedikit membantu adik ya, melalui proses meditasi atau adik bisa mengikuti instruksi dari yang kakak berikan ya. Adik ikuti yang baiklah, kita mulai. Adik silakan tarik nafas perlahan-lahan, lalu keluarkan. Untuk lebih rileksnya, adik bisa menutup mata. Tetap bernafas, dek.
atur napas perlahan-lahan, lalu keluarkan. Ade bisa buangkan pikiran-pikiran yang negatif dari pikiran Ade dan timbulkan pikiran-pikiran yang positif. Pikiran-pikiran ada yang negatif itu terlebih dahulu Ade buang dulu dan digantikan dengan pikiran-pikiran yang positif. Bayangkan saja Ade sekarang itu berada di tempat yang sangat nyaman bagi adik sendiri, kumpul dengan hal-hal yang adik sukai atau teman-teman yang adik sukai, seperti yang adik katakan tadi, belajar bersama dan bermain bersama di situ, berkegiatan bersama-sama. Bayangkan dan buang pikiran-pikiran yang negatif, ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Baiklah, kalau dia sudah merasa lebih rileks atau lebih baikan, dia bisa membuka matanya. Bagaimana? Apa yang Ade rasakan setelah melalui proses meditasi tadi? Saya dapat merasakan hal-hal yang positif bagi saya. Baik, Ade bisa melakukan proses mediasi ini sendiri di rumah supaya Ade bisa mengurangi atau menghilangkan sedikit rasa kecemasan yang Ade hadapi atau rasa ketakutan yang Ade hadapi pada saat itu. Ya Kak, saya akan melakukannya. Baik, sebagai saran saya, Ade bisa membuang pikiran-pikiran yang negatif itu jauh dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran yang positif, yang lebih menyenangkan, yang lebih membangun, yang lebih membuka wawasan. Hilangkan pikiran-pikiran negatif supaya rasa jenuh dan bosan itu bisa berkurang dan kecemasan itu dapat dikurangi. Baik, saya akan melakukannya. Baiklah, ingat pesan saya tadi, Dek. Imbangi pikiran negatif dan pikiran positif. Perbanyak kegiatan positif dan kurangi kegiatan yang negatif supaya tingkat kecemasan itu bisa dikurangi. Baiklah, Dek. Mengingat waktu, karena masih ada juga kegiatan yang lain, sisi konseling pada kali ini kita akhiri saja.